gimana caranya kita membuang emosinya keluar dari tubuh fisik sehingga kita nggak perlu mengendalikannya selamanya. Jadi buang saja gitu ya, jangan dikendalikan. Ngapain capek-capek mengendalikan gitu kan? Yes, betul. Bukan Podcast bersama Santosa Amin. Kembali lagi di Bukan Podcast bersama saya Santosa Amin, karena setiap kita punya cerita. Dan hari ini super spesial karena aku punya bintang tamu yang super spesial juga. Ada Koreo. Wah. Halo Mas Santosa. Tumben-tumbenan nih, hari ini Bukan Podcast bisa hadir di kekediamannya Koreo. Siapa sih beliau? Kita akan cari tahu ya, siapa Koreo ini. Koreo adalah yang saya tahu, aku mengenalnya sebagai Coach Reo. Coach Reo, karena beliau adalah seorang kreator dari DOE.TRTO. Yes. Oke. Siapa sih Koreo ini? Oke, Mas, buat teman-teman semua, saya adalah seorang coach yang memang mendalami tentang bagaimana caranya melepaskan beban emosi keluar dari tubuh fisik kita. Jadi itu secara spesifik yang sederhananya dijelaskan seperti itu. Tapi di aktivitas lain juga melakukan bisnis, ya usaha di bidang kecantikan, kesehatan, dan juga banyak aktivitas lainnya. Saya juga menulis buku juga. Wow. Ya, jadi gado-gado deh semuanya ada. Atau serba. Wah, kalau gado-gado, jadi lebih senang disebut apa nih profesinya? Biasanya dibilangnya coach aja ya. Coach aja. Iya. Jadi Coach Reo biasa mereka sebutnya. Dan ya memang yang tadi Mas Santosa bilang, terkenalnya di brandingnya DOE.TRTO, Tension Releasing Therapy Online. Jadi cara buat melepaskan beban emosi keluar dari tubuh fisik ya, bisa dilakukan secara online. Apa itu DOE.TRTO? Jadi emosi itu kan biasa banyak orang yang kayak apalagi di masa sekarang gitu ya, orang banyak yang aware banget tentang kesehatan mental. Mereka banyak yang tertekan, stres, beban. Apalagi zaman masa corona begini, banyak banget memang yang istilahnya wah butuh banget bantuan nih supaya bisa healing. Nah biasa kan banyak yang mereka pengen bisa sembuh gitu, tapi banyak juga yang kesulitan ketika mereka udah mencoba banyak alternatif yang ada, tapi kayak masih belum ketemu yang pas misalnya. Nah, DOE.TRTO ini salah satu alternatif mereka buat bisa keluar dari persoalan beban emosinya ini. Dan selama ini sih ya sangat-sangat efektif pas digunakan sama teman-teman semua gitu. Jadi kayak ngebuang emosinya keluar dari tubuh fisik, bukan mengendalikan, memendam ataupun meredam. Karena biasa kita diajarkannya banyak tentang pengendalian emosi. Oke. Nah, tapi kalau ini lebih ke arah gimana caranya kita membuang emosinya keluar dari tubuh fisik sehingga kita nggak perlu mengendalikannya selamanya. Jadi buang saja gitu ya, jangan dikendalikan. Ngapain capek-capek mengendalikan gitu kan? Yes, betul seperti itu Mas San. Ya, sudah berapa lama sih punya metode DOE.TRTO ini? Oke, so memang perjalanannya agak panjang untuk bisa sampai create ini ya. Sebenarnya DOE.TRTO itu founded-nya itu di sekitar 2019 berarti. Nah, tapi sebelumnya ya saya memang banyak bawakan training dengan banyak metodologi yang berbeda yang saya pelajari. Ya jadi selama kurang lebih 10 tahun mendalami banyak ya kayak yang fondasi dasar saya basic banget memang di Neuro-Linguistic Programming ya sampai jadi master. Terus juga saya master dan trainer dari Neurosemantics. Ada 18 orang doang di Indonesia. Terus saya juga seorang meta coach dari Meta Coaching. Nah itu juga ngambil license saya juga cukup banyak jalan yang harus dilewatin buat sampai ke situ. Seorang hipnoterapi juga yang juga sampai ngambil sertifikasi trainer. Ya saat itu juga banyak bawain training hipnoterapi dan juga sesi pribadi. Jadi basically memang kehidupanku banyak berlari di seputaran healing. Terakhir aku juga belajar tentang disiplin ilmu yang namanya Access Consciousness. Nah, aku combining dari ternyata setiap keilmuan yang aku pelajari itu perjalanannya masing-masing itu punya kekuatannya sendiri-sendiri dan sudut pandang yang berbeda. Jadi kayak ngelihatnya itu kayak peta. Aku punya pisahan peta yang ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Akhirnya pas ngelihat semua petanya jadi lengkap. Nah akhirnya jadi ngerti, oh ternyata emosi itu bukan sesuatu yang sulit untuk diselesaikan, tapi bisa kita beresin dalam bahkan kurun waktu yang cukup singkat, melakukan transformasi yang benar-benar kayak orang ngerasain tuh kayak ringan banget gitu. Jadi tujuannya adalah melakukan transformasi pada diri seseorang sehingga orang itu merasa tidak punya beban lagi, tidak punya masalah lagi, dan menyelesaikan masalah termasuk segala macam mungkin sakit secara fisik dan sakit secara mental.
Yes, jadi memang korelasinya sangat banyak antara fisik dan mental. Kan kadang banyak orang yang kayak punya problem-problem kayak sering sakit punggung lah, pinggang, punggung, ya kan. Terus tangan sering kaku, kaki sering ini, terus misalkan matanya ngelihatnya susah. Nah, banyak yang kadang-kadang mereka periksa ke dokter misalnya, atau sering pusing-pusing, vertigo, migrain, ataupun GERD. Sekarang GERD lagi trending banget nih di mana-mana ya. Kayaknya apa-apa GERD. Cemas gitu. Nah, biasa ketika udah dicek, biasa kan kita pertama pasti harus datang ke dokter dulu, ya kan, untuk kita periksa secara fisik apakah ada masalah gak. Tapi seringkali kadang dicek fisik sama dokter nggak ada masalahnya. Nah, ketika nggak ada masalahnya secara fisik, artinya kan biasanya akan disampaikan, kamu udah jangan terlalu banyak pikiran, jangan stres. Ya kan biasa dibilangnya gitu. Tapi pertanyaannya gimana caranya gitu kan. Orang tiap hari masalah datang terus silih berganti misalnya gitu ya. Betul. Banyak challenge dalam kehidupan kita. Nah, sehingga rata-rata dari kita mencoba untuk kayak berdamai dengan emosinya. Nah, ya aku punya emosi ini, aku berdamai. Ya banyak yang nyaranin kamu berdamai dengan emosimu. Ya terus belajar bagaimana kita lebih mindful lagi misalnya. Nah, tapi sebenarnya ya itu rasa jadi tersimpan. Kalau kita berdamai dengan rasa itu, kita harus terus bergejolak dengan rasanya, berkutat terus menerus. Nah, bagaimana caranya benar-benar kayak ya aku muter-muter sih memang akhirnya pas ketemu konsep ini tuh ternyata emosi yang kesimpan di dalam tubuh fisik kita ini bisa kita buang dan hilang gitu. Jadi ketika hilang itu ya secara permanen dia tidak kembali lagi. Nah, dan suddenly yang tadinya aku hidup tuh banyak kayak gampang marahnya, stres banget, tertekan sedikit, uring-uringan, kerja jadi nggak enak gitu. Apalagi kalau hubungannya sama orang terdekat ya. Misalnya kalau aku dulu sama istri Masan, itu kalau misalkan lagi berantem kita nggak omong-omongan tuh, cuek-cuekan gitu, pura-pura nggak kenal ya. Nah, itu bisa berlangsung beberapa hari gitu. Nah, tapi akhirnya ketika ngerti cara ngebuang emosinya, aku nggak perlu ngendalin emosinya lagi. Jadi kayak just dihilangkan aja, ya udah aku bisa lebih happy dan gitu. Terselesaikan dengan sendirinya begitu. Jadi ada kayak muncul kesadaran kita sendiri. Oke. Nah, seringkali kita tahu dan mengerti. Jadi kayak misalnya aku tahu nih karena aku ikut banyak training, pelatihan segala macam. Terus aku belajar banyak tentang dari buku-buku gitu. Tapi jadi kayak cuman tahu sekedar teori. Buat praktek itu susah. Kenapa praktek itu susah? Karena kalau kita lihat fondasi dasarnya lagi dari bicara tentang bagian otak manusia yang kita bisa cek di internet banyak banget gitu. Nah, kita fondasi dasar adalah otak manusia itu kan terbagi dari 3. Yang pertama adalah neokorteks yang paling besar itu. Mungkin kalau kita balik dari yang bawah dulu deh. Yang pertama adalah otak reptil yang kecil, ya. Terus habis itu ada lagi yang song-song lebih besarnya yang namanya otak mamalia, dan yang terakhir neokorteks. Nah, ini karena urutannya biasa otak reptil dulu, otak mamalia, lalu neokorteks. Nah, dari fungsinya 3 ini adalah yang pertama untuk fungsi dasar. Jadi kayak fight, flight, freeze, atau misalkan kita akan ribut, berantem, mempertahankan diri, ataupun misalkan kita berdiam, ataupun satu lagi kita melarikan diri dari persoalan itu. Nah, jadi ini otak yang reptil. Lalu ada lagi fungsi otak yang kedua, mamalia. Otak mamalia ini yang menyimpan rasa emosi. Misalnya kita kayak senang, sedih, cemas, khawatir, takut. Itu triggernya dari sini. Yang berfungsi dari situ. Dan satu lagi neokorteks. Neokorteks ini bicara semua ilmu pengetahuan yang kita pelajari, semua berpikir taktis, teknis, semuanya ada di neokorteks. Nah, buat memproses semua informasi di neokorteks kita butuh ngelewatin jalurnya ini dulu, otak reptil, sama otak mamalia. Ini filter 2 dulu nih. Kalau seringkali kita kalau bawa emosi nyangkut di otak yang mamalia tadi. Nah, karena begitu kena kunci di situ, yang orang bilang kena mental. Ya, jadi udah emosi dulu, mau ngakses semua pengetahuan yang kayak tadi ikut training ini. Sama istri harus sopan, ngomong nggak boleh kasar, jangan nada tinggi, lupa semua tiba-tiba. Karena saat terkunci di situ, kita berfungsi di bawahnya. Jadi karena ini kayak tembok besar, ya, si otak mamalia ini yang menghalangi data kita yang kita di sini mau akses. Jadi akhirnya kita cuma nyangkut di fight, flight, freeze. Jadi cuman entah kita berantem ribut, ngajakin ribut, teriak-teriak, atau biasanya kita berhenti, ya udahlah gue nggak mau ngomong, gue diam-diaman, atau kita kabur sekalian, cari pelarian. Nah, jadi seperti itu. Akhirnya caranya gimana supaya bisa ngakses data ini? Simpelnya semua beban emosinya yang ada keakses di otak mamalia kita ini dibuang keluar dulu dari tubuh fisik, sehingga bebannya tidak ada lagi. Jadi kita bisa mengakses semua data di neokorteks kita. Wah, canggih bener ya. Jadi
Dari mana sih kok bisa menemukan metode ini? Apakah ada sekolah khusus atau memang Koreo melakukan riset atau melakukan uji coba terhadap orang-orang di sekitar atau bagaimana? Well, actually memang karena saya banyak bantuin juga, karena kan yang tadi saya bilang Mas, setiap kali satu metodologi saya dalamin, itu saya benar-benar kayak fokusin buat benar-benar bukan cuma sekedar lapisan luarnya, tapi gimana saya dalemin banget gitu. Yang khususnya memang untuk pengen ngeberesin diri sendiri tadinya. Jadi kan rawat jalan. Karena yang tadi saya bilang, saya banyak banget traumanya, saya banyak banget fobianya, saya banyak banget ketakutannya gitu dalam kehidupan yang bikin saya jadi kayak ngejalanin hidup tuh sulit banget dulu gitu. Jadi terus-terusan berkutat kayak gitu. Nah sampai akhirnya ya rawat jalan ini saya cuma pengen buat diri saya sendiri bisa beres. Jadi kayak bisa ringan, bisa happy, bisa jalanin kehidupan tuh lebih istilahnya bijaksana gitu. Nah jadi perjalanan itulah yang bikin saya ketemu banyak orang yang selain saya rawat jalan buat diri saya sendiri, saya juga bantuin orang karena saya ngerti, oh ternyata kalau lagi kena emosi tuh kayak gini loh, saya kena mental itu. Jadi saya tahu kadang-kadang kan kalau hidup kita nggak bermasalah, gimana kita bisa tahu mereka kalau lagi ngadepin masalah tuh seperti apa? Paling kita belajar dari orang lain. Tapi kalau saya experiential sendiri gitu loh, jadi kayak semua pengalaman saya ngalamin semua jatuh bangunnya proses itu gitu, yang bikin bener-bener sakit tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak berapa kali pengen bunuh diri tuh ngerti gitu. Oh pak, kalau mau bunuh diri tuh kayak gini gitu. Nah jadi pas ketemu klien udah langsung tahu, oh ini pola berpikirnya gini segala macam. Dan ketika banyak sekali keilmuan yang kita udah belajarin, and then suddenly kita bisa ngeliat, oh ternyata gambaran besarnya seperti itu. Dan kita bisa touch dengan ternyata ada shortcut yang lebih mudah yang bisa kita lakukan begini. Ternyata beres, cobain lagi. Akhirnya di saya beres, saya apply ke teman-teman beres. Akhirnya bisa dibuka kelas barengan, mereka semua bisa belajar buat ngebuang beban emosinya keluar dari tubuh fisik mereka. Oke, butuh waktu berapa lama sih kalau orang bisa melakukan transformasi dari permasalahannya menjadi orang yang lebih happy? Nah itu biasanya kan memang kita butuh waktu yang panjang gitu. Ya apalagi kalau masalahnya menahun Mas. Biasa kan kita bawa kayak problem kita nih udah dari zaman kita kecil misalnya, udah sering dibully misalnya. Kayak saya juga orang yang besar dari bulian gitu, jadi kayak dari dulu dibully melulu gitu. Nah punya problem dengan self esteem kita gitu, cara kita komunikasi apa segala macam, boro-boro ngomong kayak gini lancar. Kalau dulu tuh wah gagap banget gitu, maksudnya begitu maju tuh udah langsung kayak gemeteran gitu, tangannya dingin, kaki dingin semua. Nah jadi itu sesuatu yang udah bertahun-tahun lama di develop di dalam diri. Dan itu sesuatu yang kayak sulit buat benar-benar kita kendalikan. Nah tapi dengan melepaskan itu ternyata ya kita butuh waktu yang relatif singkat. Ya nggak usah lama-lama. Biasanya sih kalau teman-teman yang ikut di kelas dalam hitungan menit mereka bisa melepaskan beban emosinya sendiri. Bohong kok. Bohong lah, Mas. Buktinya apa kok? Buktinya bisa seperti itu. Masa orang bisa melakukan transformasi dari kondisi yang sakit gitu ya, kemudian sakit mental dan sebagainya, kemudian berubah melakukan transformasi yang menjadi begitu menyenangkan dalam hidupnya dalam hitungan menit. Apa itu bukan hal yang mustahil? Well, actually memang itu mustahil kalau teknologinya kita nggak tahu. Kayak dulu kan kayak kalau kita kirim-kiriman surat harus selalu memang kayak kirim pesan ya harus lewat surat gitu. Jadi misalnya kayak ya kirim surat ya lama gitu, butuh proses. Bahkan sampai sekarang kalau kita mau kirim surat ke Amerika pun butuh proses yang panjang. Tapi sekarang kan kita sudah teknologi sangat maju. Kita bisa pakai video call bahkan ya kan, Zoom meeting segala macam. Jadi teknologi yang memudahkan kita gitu. Ada shortcut yang baru yang memang yang selama ini nggak pernah dilihat selama ini. Yang memang kalau misalkan orang ya taunya emosi itu kan dikendalikan, dikontrol, dipendam, diredam. Nah tapi kalau kita menggunakan memang sebuah sistem yang totally baru, kalau mengendalikan memang susah. Sampai sekarang saya juga nggak bisa. Memendam setengah mati, ya kan. Nahan, belajar sabar kata orang. Ya ujungnya meledak, ya kan. Karena jadi kayak bom waktu yang kita simpan. Ya biasa kan orang bilang, oh ya saya bisa manage emosi saya bisa kontrol, tenang aja. Toto duar, gitu. Semua kelihatan baik-baik aja, tapi dipendam. Biasa kan gitu. Udahlah ngalah aja, ngalah kan gedek juga di sini. Nah akhirnya jadi meledak-ledak. Nah jadi kayak memelihara kambing hitam di dalam diri gitu. Betul, memelihara beban emosinya kependam di dalam tubuh fisik mereka. Dan itu yang akhirnya nyebabin sakit-sakit. Karena tekanan semua tuh, kalau lagi marah kan kesel gitu, tekan tension semua di tubuh fisik. Kalau lagi sedih, sini juga ke semuanya di di tubuh fisik. Jadi nyangkut semua tuh di dalam tubuh. Nah makanya banyak bebannya. Sini sering pegel-pegel, kepala sering pusing, apa segala macam. Karena kita nahan.
Nahan itu kan jadi tension, tertekan, tertahan, gitu. Nah itu perangkap di dalam tubuh fisiknya. Kalau nggak dilepasin, itu yang bikin banyak sakit-sakit. Nah ketika dilepaskan, dia jadi ringan, efek ke tubuh fisik juga. Oke, masuk akal sekali. Tapi memang ada langkahnya sendiri yang spesifik yang kita perlu lakukan buat ngelepasinnya. Ngelepasinnya cepet, Mas. Itu cuma hitungan menit. Hanya saja emosi orang ini banyak. Nah jadi kadang kita butuh waktu buat ngelepasinnya. Jadi kayak abis dari satu ini dilepaskan, kita lepaskan yang ini, 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 sampai benar-benar kayak oke, tema saya di situ beres, sehingga saya bisa benar-benar kayak oke, completely clean. Jadi ketika clean itu, ketika revisit lagi kejadian yang sama, itu nggak ada rasanya. Kayak kemarin ada salah satu peserta kelas kan dia bilang, ya aku cuma lepasin nggak sampai 10 menit gitu ya. Tadinya tuh aku udah 2 tahun ke belakang tuh kan, semenjak sama suami tuh ribut besar kata dia, kita udah kayak cerai psikologis, terus tiap hari berantem terus di rumah, meledak-ledak kata dia. Tapi ya pas lagi udah selesai kelas, saya nggak tahu kenapa pas suami saya meledak-ledak, saya santai aja gitu. Jadi saya bisa nanggepinnya dengan kayak ya udah, ya memang dia lagi meledak gitu ya, tapi saya nggak ikutan ngegas nabrak dia gitu. Nah jadi kayak di dalam tubuh mereka itu shifting gitu, perubahan terjadi secara dramatis. Jadi kayak tiba-tiba oke, tadi yang sesuatu kalau ribut dia harus ngegas meledak, akhirnya dia bisa santai kayak gitu. Yang tadinya nangis-nangis terus, tiba-tiba mereka bisa happy. Jadi kayak yang tadinya penting jadi nggak penting lagi karena apa? Udah dikeluarkan dari tubuh fisik mereka. Jadi sistem yang berbeda. Saya nggak ngajarin kendalikan, kendalikan emosimu, redam, pendam, ini berteman dengan emosimu, bersahabat dengan dia, itu akan butuh waktu yang sangat lama, makanya nggak selesai. Berarti ini yang membedakan antara DOE.TRTO itu dengan metode-metode yang lain mungkin ya? Iya, selama mereka berbicara masih mengendalikan. Karena semua punya cerita, hanya di Bukan Podcast.